balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas stasiun televisi yang Trans 7 besar Trans ya, 7. Trans 7. Karena akhir-akhir ini Bang, rame, tagar, boykot Trans 7, Iya, boykot boykot Trans Trans 7. Padahal saya masih nonton loh sampai sekarang. Saya nonton Oh iya, Arisan. masih nonton. Betul. Ya. Saya nonton Arisan dan nonton yang sesudah Arisan. Lapor Apa? Pak. Lapor Pak. Oh, Terus yang sore-sore iya, itu emang juga lucu. saya Dan ini masih emang nonton sih. terkait sama salah satu acara TV-nya. Iya. Itu ada namanya mungkin para penonton nonton Expose Uncensored. Ya Hmm. sering isinya memang konten-kontennya mengulik fenomena-fenomena sosial Iya, gitulah iya, di iya, masyarakat. Oke. Ini ngulik tentang pesantren. Aduh. Iya. Berani nih kan akhirnya nih ada yang ini gitu. Ada ya. yang ngulik soal pesantren ngulik soal ya. pesantren gitu. Nah, ya jadi di Kok kamu bahagia banget kayaknya enggak bahwa kita ada yang mengulik pesantren? Iya. Enggak, kita enggak maksudnya- bahagia. Iya, kita Nggak, ini kan maksudnya kadang tuh agama jadi sesuatu yang terlalu sensitif gitu kan Untuk untuk diangkat dibicarakan. gitu. Betul. Nah, sayangnya mungkin ada segelintir pihak yang merasa bukan nggak terima ya, semacam Enggak terima. ya nggak terima atau entah gimana lah. Jadi di tanggal 13 Oktober si Expose Uncensored ini bikin satu konten yang dia mengangkat pesantren. Nah, ada beberapa cuplikan video yang memang isinya tuh santrinya lagi jalan jongkok. Ada videonya ya. Videonya videonya, ada ya. jalan jongkok, dan itu diduga sih di pesantren Lirboyo, salah satu pesantren terbesar gitu ya di Jawa Timur. Jadi ada yang cuplikan adegan santrinya lagi jalan jongkok sambil salim sama kiainya. Ada juga yang sambil jalan ngesot gitu kan. Iya. Terus ya Santri ngesot lah ya. iya jalannya sambil Jalannya ngesot. ngesot, ya. Terus ada narasi di situ, Bang. Gerak bunyinya gini, santrinya minum susu aja sambil jongkok. Emang gini kehidupan pondok. Tapi emang nadanya agak ngenyek gitu emang lah. gini Emang kehidupan gini, pondok. gitu. Gimana ngomong gimana? Emang gini kehidupan pondok. Aduh, julid banget lagi ini ya. Santrinya minum susu aja sambil Iya. jongkok. Emang gini kehidupan pondok ya kayak gitu lah. Iya. Ya agak mancing gitu. Terus apa lagi? Terus ada juga potongan kalimat kiainya yang kaya, umatnya yang kasih amplop. Karena memang ada potongan video santri-santrinya tuh kayak jalannya ngesot terus ngasih amplop. Gitu. Terus ya netizen pun curiga Walaupun itu. kita nggak tahu ya isi amplopnya. Nggak apa. tahu, Kita nggak tahu nggak juga, apa ya. isinya gitu kan. Heeh. Dan di narasi itu dibilang juga netizen pun curiga itulah sebabnya kiai makin kaya raya. Jadi katanya sih di narasinya gitu. Terus ada adegan kiainya ngapain? Ya kayak nerima amplop sambil disalamin Enggak, yang sama dia santrinya gitu disebut sih. kaya raya itu ketika dia Keluar dari Dia mobil keluar dari ya. mobil. kayaknya Alphard atau apa gitu. Iya, ya. nggak tahu. Terus Nggak ada ngerti. narasi si kiainya pakai sarung yang harganya 400.000 sampai 12 juta. Ya 12 ada juta. ditampilin apa Bahkan Itu ditulis di sarung apa ya? online shop nggak tahu. Terus ya dia Juta. naik mobil miliaran apa ya dibilangnya? mobilnya miliaran gitu Ya. lah istilahnya. Dia bilang gini, kalau emang kiainya kaya raya mah harusnya kan ngasih, bukan malah dikasih, istilahnya Oh, iya, gitu. iya, iya, Nah rame lah nih kan, dan sampai akhirnya masyarakat yang memang mungkin berasal dari kalangan santri nggak terima dan langsung pada mengecam Trans 7 ini, terutama acara si Expose Uncensored yang dianggap melecehkan pondok pesantren sama Iya. para kiai. Bahkan ada yang bilang, enggak kok sebenarnya ada juga kiai yang hidupnya sederhana, bahkan ada yang miskin, kayak gitu-gitulah. Semacam yang nggak terima intinya gitu. Iya, bahkan ada dari NU, Bang, dari PBNU, ketua umum PBNU-nya Pak Gus Gus Yahya ya dipanggilnya ya. Gus Yahya. Gus Yahya itu dia bilang dia akan menempuh jalur hukum, Mau lapor polisi. mau lapor polisi karena dianggap ya melecehkan pesantren. Karena aku bukan amazed ya, kayak I'm a little bit shocked karena ada satu stasiun TV yang mengangkat satu hal yang sebenarnya bukan tabu, sensitif banget buat Ini sensitif. maksudmu Trans 7. Iya, si Iya, iya. expose-nya ini kan sampai mungkin itu kan kalau memang kita lihat si videonya si expose ini kayak blak-blakan banget gitu, kayak aku mungkin yang memang bukan muslim kaget gitu, kayak wow apa nih gitu. Iya. Karena banyak banget netizen yang aku lihat nge-react si exposure itu kayak jangan gedompleng isu yang lagi rame dong, mentang-mentang lagi rame pesantren terus lo bikin program bikin konten yang seakan-akan pesantren ini jelek banget. Bikin framing jelek. Kayak apa ya, panjat sosial apa
Bukan, maksudku Mm-mm. emang sekarang lagi Al-Khazini. Al-Khazini Al-Khazini. kan lagi rame banget Iya Al-Khazini kan, kan. Iya. kan pesantrennya ini nih dianggap Roboh. lalai Dianggap kan, lalai, gitu, roboh. mengabaikan inilah struktur bangunan dan segala lainnya. Mm-mm. Tambahlah ini Iya, kontennya iya. ini jadi makin rame. Bahkan di X tuh udah bang rame tuh boykot Boykot Trans 7 tagar itu gitu. Tapi akhirnya kan si Trans 7 Udah Minta minta maaf, maaf, udah minta maaf. direktornya, dan katanya juga udah diputus ya kontrak rumah produksi yang karena itu dibikin bukan oleh Trans 7 sendiri, oleh ya ada rumah rumah produksi gitu. Jadi ya. yang rumah produksinya dikasih sanksinya dihentikan siaran Trans 7 Exposure. Expose unsensor. Expose Exposed uncensored. uncensored ya. Iya. Itu diputus sama sekali. Tapi yang jelas memang saya sih melihat selewat-selewat aja di FYP ya. Itu memang banyak sekali kan orang yang menyerang seolah-olah Trans TV ini dengan sengaja ingin merusak reputasi pesantren, Iya. citra pesantren, bahkan dianggap anti-Islam. Oke. Ya yang maki-maki juga banyak nih. Mm-hmm. Tapi sekarang saya mau tanya, kan kalian juga nonton nih, Iya. dan kalian juga baca komentar-komentarnya. Hmm. Banyak gak yang justru juga ingin yang bilang seperti yang sini tadi bilang, emang iya kok gitu. Banyak. Menurut aku malah mungkin netizen 50-50. kebagi dua di sini. Karena yang aku lihat ada salah satu TikToker yang mengecam Trans 7, tapi isi-isi komentarnya kayak, loh, itu yang ditampilin fakta loh. Iya, Jangan iya. cuman gara-gara cara penyampaiannya julid terus kayak nggak terima gitu. Jangan menutup-nutupi fakta gitu. Bahkan ada yang sampai komentar Trans 7 nih hebat loh, berani buat ngangkat hal kayak gini kayak yang tadi Cindy bilang. Iya. Dan menurut aku juga banyak yang kayak kita dukung Trans 7 gitu. Iya. Jadi nggak semua itu marah. Nggak ya. semuanya marah. Yang benar. marah terutama adalah mereka yang memang selama ini sudah mengembangkan pesantren, Ya. atau santri, ya, atau ya ada aja kan orang-orang yang kemakan dengan ide bahwa atau tuduhan bahwa Trans 7 itu dengan sengaja ingin menghancurkan Islam. Islamofobia lah ya istilahnya. Iya, Islamofobia. Oke. Dan itu yang sangat kita sayangkan ya. Benar. Dalam pandangan kalian sendiri, ya, kalian kan juga udah pernah bikin materi-materi tentang pesantren kan selama ini. Penilaian kalian terhadap Trans 7 dan Expose ini gimana? Boleh dari kamu dulu. Mungkin buat penonton sini ini Kristen ya. Iya. Cuman Dari dia memang point of view kamu aja. Aku nggak tahu ya apa yang sebenarnya terjadi di lapangan gitu. Maksudnya apakah memang gaya pendidikan dari mungkin yang aku tahu pesantren itu dari zaman dulu banget kan, mungkin 1920-an or something gitu. Oh, lebih 1800-an bahkan iya. Okay. Cuman maksudnya apakah memang gaya didiknya seperti itu di lapangan juga beneran kejadian kayak gitu kah atau enggak? Cuman mungkin ya istilahnya apa ya, kayak ya jangan ditutupin gak sih? Maksudnya ya, jangan ditutupin kan? Ya terbuka aja, tapi mungkin juga penyampaiannya mungkin mesti lebih gimana gitu. Lebih sensitif lah. Lebih sensitif, iya. Maksudnya ini memang buat penonton kalau yang belum pernah nonton si Uncensored ini, ya, saya nggak tahu memang gaya-gayanya. Ini kan bukan news dalam artian news politik itu kan ya. Ini program yang biasanya tentang gaya hidup, tentang hal-hal yang mungkin menarik di tengah masyarakat. Tapi memang suara hostnya, naratornya, voice over itu seringkali bercanda gitu loh. Iya. Kayak agak ngenyek gitu lah. Kayak tadi yang kalimat yang tadi kalian kutip. Santrinya minum susu sambil jongkok. Iya gitu. Emang begini gaya didiknya pesantren gitu. Terus yang nyebut kiai itu loh. Wajar aja lah ya. Jadi dia menggambarkan kiai itu menjadi kaya raya karena diamplopin gitu. Tapi dengan nada yang sangat bercanda gitu loh. Ini wajar aja gitu kan. Jadi dalam hari ini barangkali kalaupun mau dikritik ke depannya Trans TV perlu mengingatkan tuh ya. Gaya ini enggak sih, gaya penyampaiannya? Benar. Apalagi kan memang gini loh. Kalau ya maksudnya aku nambahin pendapat aku juga ya.
Sebenarnya topik-topik kayak gini tuh ini adalah topik atau sesuatu yang memang belum bisa diterima secara luas sama masyarakat Indonesia. Masih ada aja ya SDM yang istilahnya, maaf ya, belum seterbuka itu gitu loh. Jadi memang akhirnya dari kitanya sendiri yang juga harus bisa membuat konten atau menyesuaikan gimana nih biar pesan edukatifnya nyampe tapi nggak menyinggung gitu. Ya. Walaupun tetap nggak bisa dihindari kalau sampai akhirnya ada yang tersinggung ya. Betul. Iya. Maksud saya betul. begini, kalau memang betul, dan saya percaya betul bahwa apa yang terjadi di pesantren itu banyak hal yang baik ya, tapi juga ada banyak hal yang disesalkan. Benar. Itu yang selama ini kalian sudah pernah juga angkat dalam Kita sering sekali topik-topik sebelumnya kan? Ya enggak? Iya. Benar. Jadi mungkin ada beberapa data lah ya istilahnya yang nunjukin di tahun 2024 tuh sudah puluhan kasus bahkan kekerasan seksual dan aksi kekerasan antara ustadz ke muridnya, ke santrinya. Santri ada juga yang antar santri ya. Antara santri yang lebih senior sama santri Iya, yang junior. senioritas. Dia ada banyak. Jadi menurut ini mungkin penonton biar tahu aja, menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia itu sepanjang 2024 tuh ada 114 kasus kekerasan di pesantren. Which is jenisnya tuh macam-macam dan yang paling besar tuh kekerasan seksual 42%. Wow. Terus perundungan tadi yang bully senior ke junior tuh 31%, terus kekerasan psikis mungkin ini ya verbal ya, kata-kata itu 11%, fisik 10% dan kebijakan diskriminatif. Kebijakan diskriminatif itu 6%. Apa tuh ya? Mungkin yang kaya dan miskin. Oh iya, mungkin ya. Who knows. Iya. Terus juga dari Januari ke Agustus 2024 tuh ada 101 anak yang jadi korban kekerasan seksual. 25 atau 24? 24. Oh, 24. 101 anak korban kekerasan seksual di pesantren. Kekerasan seksual ya? Iya, itu menurut Federasi Serikat Guru Indonesia. Nah, yang ingin dikatakan Cindy saya rasa adalah ya memang pesantren kita tahu adalah sebuah lembaga pendidikan agama. Tapi pada saat yang sama data-data menunjukkan bahwa memang ada banyak persoalan di dalam pesantren. Kita nggak mengatakan semua semua pesantren itu terjadi. Ya. Kita tidak boleh menggeneralisir semacam itu. Tapi itu ada banyak dan itu memang harus diungkapkan agar terjadi perbaikan kan? Benar. Ya enggak? Reformasi pendidikan maksudnya dalam pesantren. hal ya di tubuh pesantrennya sendiri. Misalnya saja kita harus tekankan nih, pesantren itu nggak satu tipe, ya. Dua ya. Ada beberapa, tapi yang paling gampang kita menyebut ada yang modern, ada yang tradisional, ya. Yang lebih banyak terjadi kasus-kasus seperti yang tadi Cindy sebut itu adalah yang tradisional. Yang tradisional tuh betul-betul misalnya datang ke sebuah pesantren, tinggal di sana, ya, terus ada kiainya, ya, terus masih digunakan perspektif lama atau pendekatan yang lama, bahwa yang diajarkan tuh mayoritas adalah pelajaran-pelajaran agama saja, terus hanya disisipi oleh ilmu pengetahuan umum beberapa persen gitu ya. Sementara yang modern berubah, ini kayak sekolah biasa, nggak tinggal di tempat, nggak boarding, jadi nggak asrama sifatnya nggak pakai kiai yang kiai yang mimpin gitu, nggak ada. Kalau yang tradisional sebuah pesantren tuh ada kiainya, kiai guru utamanya lah. Kalau modern nggak, kayak sekolah biasa. Kayak sekolah biasa. Pesantren modern tuh kayak sekolah biasa. Berarti sama kayak ini nggak bang, kayak madrasah? Iya, tapi lebih banyak agamanya. Agamanya lebih banyak dibandingkan yang madrasah misalnya. Jadi, tapi pendekatan lebih modern, ya. Nah, kita harus bedakan. Kita harus ingat bahwa ada perbedaan di situ. Nah, tetapi kembali ke soal semula, di pesantren-pesantren tersebut memang sering kali kita dengar terjadi hal-hal yang tadi negatif, ya. Karena memang tradisi pesantren itu, kultur pesantren itu beda banget. Jadi misalnya yang kayak kamu bilang jalannya merangkak atau ngesot itu, jongkok itu kan tradisi lama. Nah, saya nggak tahu nih yang bawa ngasih amplop ke kiai itu baru atau lama.
kan Heeh. yang Iya iya disebut sekarang kan iya, itu kelihatan dia ngasih, dia Iya, ngasih, ngasih. dia iya. ngasih. Apakah ini dari dulu? Karena saya duga dulu itu justru eh, masuk pesantren itu, koreksi saya kalau saya salah ya penonton, itu sebetulnya gratisan. Oh, iya. Ya jadi kayak lembaga pendidikan itu dibuat, orang datang terus anak-anak itu datang terus anak-anak itu memperoleh pelajaran agama terutama tanpa diminta biaya oleh si kiainya ya. Hmm. Eh, nah, kalau sekarang udah beda kan, ya. Hmm. Sekarang sebenarnya udah beda, tapi tradisi-tradisi lama itu masih bertahan. Kayak misalnya mungkin selain ya yang tadi cara berjalan dan lain-lain atau tradisi amplop juga yang mungkin aku yang sebagai non muslim ingin ya pengen tahu aja sih kayak soal santri yang nguli nyemen Ya, kayak gitu. Apakah memang itu adalah sesuatu yang memang kebiasaan tradisi di pesantren atau gimana nih Bang? Karena yang aku lihat di beberapa video itu bahkan ada mungkin bisa dibilang entah ustadz entah siapapun ya konten kreator tuh dia bilang kalau kasihan ya orang tua udah bayar istilahnya mahal-mahal anaknya bisa sekolah di pesantren tapi malah dijadiin tukang gitu nguli itu gimana maksudnya apakah memang kan pesantren katanya dari dulu ya maksudnya dari 1800-an akhir apakah memang sampai sekarang itu berlaku dan terjadi pergeseran budaya dari segi ekonomi budaya dan lain-lain atau gimana gitu. Egra bisa jawab. Aku bukan orang pesantren. Sama, saya Maksudnya juga. bukan I anak see. pesantren sih kalau misalnya gotong royong. Cuma aku sempat baca-baca katanya emang dari dulu. Aku nggak tahu dari dulunya tuh apa. Aku kan suka observe aja ke komentar orang-orang. Katanya itu emang udah ada dari zaman-zaman dulu. Maksudnya mereka gotong royong, mereka sama-sama ngebangun pesantren, niatnya baik kayak gitu. Karena bahkan ada sebagian besar komentar bilang kalau misalnya lu sekolah cuma belajar nguli, nyemen dan lain-lain, lu masuk aja STM, lu sekolah aja teknik gitu. Iya. Kayak gitulah. Makanya kan nih kayak jadi ada kebingungan Gini, gitu. pertanyaanmu menurut saya tepat sekali. Jadi apakah itu melanjutkan tradisi di masa lalu? Jawabannya iya. Ya. Tapi saya ingatkan di masa lalu itu pesantren itu semacam sebuah komunitas ya, yang dimana ada bosnya yaitu si kiai. Si kiai itu care sama orang-orang di sana. Terus dia mau mendidik anak-anak itu, terus dia suruh gabung, terus mereka bersama-sama bukan hanya belajar agama, tapi juga belajar hidup bersama. Dalam hal ini misalnya kayak bercocok tanam, ya, beternak dan seterusnya. Dan kemudian mereka sama-sama bertanggung jawab atas pondok-pondok mereka. Jadi mereka konsepnya bukan kuli, tapi lebih ke gotong royong lah ya. Gotong royong, kerja bakti gitu loh. Iya. Tapi kemungkinan besar sih murid-muridnya juga nggak bayar. Artinya dia nggak bayar, tapi dia juga dapat membayar dengan tenaga gitu. Membayarnya ya dengan tenaga, ya. Nah ini yang sebenarnya harusnya sudah berubah di masa ini. Kan tadi sini juga menyebut orang itu udah bayar, kok disuruh kuli, jadi kuli. Karena kalau nggak salah ada pesantren yang membayar juga nggak sih? Oh kalau sekarang udah, saya rasa ya, udah bayar. sebagian besar sih udah bayar. Ada SPP-nya lah ya istilahnya. Ya kayak SPP-nya ya. Nah masalahnya yang sekarang ini udah ada SPP-nya. Kemudian sebenarnya gaya hidup mereka atau hidup mereka itu kultur mereka nggak lagi gotong royong untuk segala hal. Kayak tadi yang saya bilang, bercocok tanam, beternak gitu ya. Ini sebenarnya tempat sekolah di mana orang bayar ya. Tapi kemudian ketika ada kebutuhan membangun misalnya daripada cari tukang yang kan harus bayar. Mendingan yang disuruh ya si santrinya. Nah, kejadian yang di Al-Khazini itu kan kelihatan tuh. Itu sebetulnya terjadinya pada saat si santri-santri itu sedang melakukan pembenahan di lantai keempat. Itulah itu roboh kan. Jadi konteksnya udah lain mestinya. Iya kan, karena kalau ternyata yang aku tangkap dari Bang Ade sebenarnya berarti terjadi pergeseran visi budaya dan ekonomi dong. Karena kan yang aku tangkap nih, kalau di masa lalu kan sebenarnya pesantren itu semacam komunitas. Oh ada kiai yang sangat care, sangat baik, sangat peduli sama pendidikan anak-anak pada saat itu. Yang mungkin di zaman dulu kan mungkin penjajahan Belanda ya. Jadi kayak terdiskriminasi gitu yang bisa sekolah cuman yang priai aja. Sampai akhirnya ada kiai yang peduli. Nah cuman ya mungkin karena kita gak punya apa-apa ya kita bergotong royong bersama-sama. Nah tapi sayangnya mungkin bisa dibilang itu terus dilanjutkan tradisi itu sampai
tahun ini yang mana sebenarnya sudah terjadi semacam pergeseran konsep, kan udah ada Iya. dana-dana atau apa gitu loh. Oh iya, Yang udah ada bantuan dari pemerintah, bantuan dari bantuan pemerintah segala juga. macam. Jadi seharusnya sih tidak lagi dong gitu ya. Iya, Orang-orang itu diperlakukan sebagai, kan disebutnya kuli sekarang. Kuli Kuli, istilahnya. benar. Kalau dulu kan bukan kuli, bukan orang kerja paksa gitu loh. Karena memang Iya. mereka beneran membantu gitu loh. Jadi Sense of belonging. sense of belonging, dan justru bagi mereka, nggak tahu ya, tapi menurut aku kalau di zaman dulu tuh mereka diajarkan bertani, bercocok tanam kayak life skills gitu loh, Life skills. yang Kan memang sangat berguna. iya, itu di Iya kan? masanya kan. Iya, pada masanya. Cuman kan kalau Sekarang life skillsnya kali main digital kan. Iya, iya udah- kan, udah karena beda. serba, apalagi kita nggak bisa dong, maksudnya comparing 1800-an sama abad ke-21 ini yang mana mainannya udah digital gitu. Jadi Ah, seharusnya life skills yang diajarkan udah bukan sekedar basic ya tentang bangunan atau apalagi, kayak udah lebih Ya, ya. jauh lebih. modern. Dan menurut aku ya Bang, ini menurut aku pribadi, sebenarnya expose unsensor ini bagus. Sebenarnya menurut aku, karena gini, kita tidak mengeneralisir pesantren. Aku juga bukan anti pesantren, bukannya gimana-gimana sama pesantren, tapi yang tadi Cindy bilang, yang kasus-kasus pesantren, kekerasan di pesantren, terus juga fenomena kayak apa sih, tradisi zaman dulu yang memang masih diterapin sekarang, itu fenomena kayak gitu tuh perlu di up memang. Kayak Gen Z yang zaman sekarang nih harus lihat, orang-orang zaman sekarang harus lihat kayak ini ada loh pesantren yang kayak gini gitu. Iya, iya. Dan jangan ditutup-tutupin. Menurut aku sih bagus. Cuma mungkin memang ya itu tadi Penyampaiannya. naratornya aja kan, jangan julid. Iya. Cuma sangat disayangkan aja kok langsung dapat intervensi sebesar itu. Iya. Karena gimana ya, kayak misalnya kita bahas soal sekolah agama lain atau fenomena lain, itu kan nggak dapat kecaman sebesar itu. Cuma kenapa pas Trans 7 ini lagi ngomongin pesantren, terus langsung kayak jangan mengeneralisir pesantren, kayak langsung dikecam. Iya, Dan gitu. marahnya itu Marahnya yang masif. marah. Bukan Maksud hanya lo masif, apa? tapi Kayak si gitu. ulama-ulamanya ini, ya misalnya masa sih harus ketua NU yang marah gitu kan? Iya. Ya memang ini pesantrennya NU, Iya. Iya. itu kita akui. Cuma kan saya tidak melihat bahwa ini adalah sebuah upaya menyengaja yang dilakukan Trans TV untuk menghancurkan pesantren. Iya. Tapi kalau kita lihat konteksnya, barangkali ini kan konteksnya adalah sekarang orang lagi negatif melihat pesantren karena Iya. Al-Khazini, kasus Al-Khazini. Al-Khazini. Tapi sebetulnya data-data memang menunjukkan bahwa popularitas pesantren itu sedang menurun. Oh iya. Jadi jumlahnya masih banyak. Kemarin kan yang Pak siapa? Menteri PU ya? PU Atau kan PU, bilang ya. ada 40.000 kan? ada 42.000 42.000 lebih. Iya. dan yang tersertifikasi hanya Cuma 50. 500. 50. 50. 50. Not even 500 sekian, Not ya. even. 0, sekian Iya. persen. Cuma gini, mungkin jumlah pesantrennya banyak, tapi orang yang mempercayakan anak-anaknya untuk menjadi santri itu semakin menurun. Oke. Orang akhirnya sudah memutuskan untuk nggak usah di pesantren deh. Antara lain ya bukan karena apa-apa, tapi karena kekerasan iya. seksual, macam-macam kan. Jadi udah menurun nih. Dan menurunnya signifikan. Oh. Sampai-sampai ada seorang analis yang mengatakan mungkin dalam waktu 15-20 tahun lagi, kita udah nggak melihat pesantren lagi nih. Oh. Ya mungkin itu angka yang terlalu cepat ya, 15-20 tahun. Tapi kalau ini nggak berubah, pesantren nggak berubah, Benar. masyarakat kan udah semakin modern. Biar gimana pun ya, kan lama-lama mereka udah terekspos melalui media sosial, udah melihat gambaran-gambaran seperti tadi, orang ngesot, orang nunduk, orang ngasih duit dan segala macam. Ya lama-lama orang kehilangan kepercayaan dan mendingan masukin ke sekolah Islam aja gitu kan. Bahkan sampai ada, jadi tuh ada satu cuplikan video kompilasi. Jadi captionnya gini, harusnya tuh Trans 7 kasih klip-klip yang kayak gini. Itu isinya kompilasi di mana di pesantren itu ada kekerasan, ada ustadz yang joget-joget nggak jelas, ada ya karena sama lawan jenis. Joget lawan jenis. Terus habis itu juga ada yang kiai yang membodoh-bodohi santrinya gitu dengan kayak ya ajaran sesat lah, ini eksplisit ya jangan ya. Terus juga ada misalnya apa sih yang ini Bang, jadi kiainya tuh kayak nyemburin atau ngeludahin air kayak gitu.
terus diminum sama para santrinya itu yang kayak hal-hal yang kayak gitu tuh harusnya yang di-up sama Trans 7 biar yang orang-orang yang pada marah-marah ini bisa terbuka matanya. Kalau Iya, ada iya. loh pesantren yang kayak gini, tidak mengeneralisir, cuma Iya. ada gitu. Dan saya rasa saya setuju. Sebetulnya Trans TV memang wajib dan media massa wajib memberitakan hal semacam ini agar masyarakat jadi tahu ya. Dan barangkali benar, tapi untuk ketika mereka mengeluh bahwa kenapa cuma satu pesantren yang digambarkan di situ Iya. gitu ya. Barangkali itu iya ya. Supaya jangan semua pesantren jadinya kena. Iya. Harusnya dijelaskan bahwa ada pesantren semacam ini, ada pesantren juga yang lain yang bukan semacam itu. Jadi kan? diklasifikasiin Di-compare, dulu ya, di-compare lah. Dan menurut aku insight dari aku kayak sebenarnya gini, pesantren tuh bisa banget loh kayak menghasilkan output atau santri-santri yang berkualitas. Jadi sebenarnya dari kasus ini, dari Al-Qazi itu seharusnya dijadikan input, masukan, pembelajaran untuk bisa bertransformasi lebih baik, biar mungkin pesantren nih nggak berkutat di seputar nilai-nilai soal entah dia jongkok, entah dia ngesot, entah dia yang air tradisi yang lain-lain. Itu barangkali bahkan harus dihilangkan. Dan pesantren nih menurut aku ini biar pesantren juga pada akhirnya nih maju gitu loh, berinovasi. Mungkin tetap misalnya ngajarin nilai-nilai agama, tapi kayak bisa kita bayangkan gak sih sebuah pesantren akhirnya bisa berinovasi dan berdampingan dengan teknologi bahkan atau mengajarkan hal akademis yang akhirnya secara langsung membuat bangsa nih maju gitu loh. Betul. Jadi itu harus orang harus terbuka matanya bahwa pesantren itu tidak mesti terus formatnya sama dengan yang lama. Benar. Ya. Saya rasa ini harus menjadi introspeksi diri deh. Ya, jadi pesantren saya rasa harusnya berterima kasih pada Trans 7. Mungkin kalau mau pesantren ngobrol nih sama Trans 7. Pemberitaannya jangan gitu dong. Ya. Kita mau deh bantu, kita kasih data-data gitu kan. Berkolaborasi mungkin. Iya kan? Ya. Sehingga Trans 7 juga bisa punya informasi yang lebih lengkap, bukan sekedar yang receh-receh seperti yang dia tampilkan. Tapi penting, apalagi buat umat Islam ya. Umat Islam kan biar gimana pun tetap menghormati pesantren kan. Iya, betul. Tapi ketika pesantren yang munculnya seperti yang tadi kamu bilang ada kekerasan seksual, ada kekerasan terhadap junior, bangunannya rubuh. Nah sekarang ternyata kiai-kiainya banyak yang minta uang sama para santrinya, ya, masih ngesot-ngesot, masih jalan-jalan apa istilahnya ya, yang di lantai gitu ya. Jalannya agak gimana ya, pakai lutut ya? Ya mungkin lutut, semacam abdi gitu. Dalam gitu ya. Nggak nampaknya menjadi seperti abdi dalam. Itu harus itu harus diubah. Intinya memang dari internalnya sendiri harus direformasi, dirombak total gitu. Jadi betul. Ya nggak semacam jadi kelas sosial mungkin ya. Atau ya jadi intinya tetap benar-benar berfokus pada akademis, gimana caranya menghasilkan santri yang berkualitas tapi tetap memegang nilai-nilai ajaran agama. Jadi nilai agama dan akademis tuh sejalan gitu. Tanpa harus memikirkan permasalahan-permasalahan yang sebenarnya mungkin ya, jika mungkin niatnya ingin melanjutkan nilai atau tradisi, tapi jika itu tidak baik untuk apa juga. Ya misalnya gini yang tadi kita bicarakan, ya kiai jangan lagi dilihat sebagai manusia suci, yang powerful, yang sangat berkuasa, yang apapun yang dia katakan harus diikuti gitu ya. Orang harus sampai seperti istilah kamu yang abdi dalam itu harus merunduk-runduk. Nggak dong, justru dibangun sebuah sistem kultur yang egaliter, yang demokratis. Guru dan murid bukan guru itu dewa, muridnya itu adalah hamba sahaya kan? Iya, benar-benar. Kan ini cuma yang satu lebih pintar dari yang lain itu aja kok. Dan yang lebih pintar itu men-share pengetahuannya kepada yang muda-muda. Itu yang harus dilakukan. Saya rasa sebaiknya justru Departemen Agama gitu ya, Majelis Ulama Indonesia. Ini justru menggunakan momen ini untuk mengatakan ya udah stop kita berpesantren dengan cara yang lama. Ini harus ada reformasi. Reformasi total. Dan memang
ada salah satu netizen yang komen, Bang. Dia bilang gini, "Saya lulusan pesantren modern." Ini yang modern ya, Modern kalau ya. yang tadi kan tradisional. "Jujur saya nggak tahu kalau ada didikan pesantren yang seperti ini, ngesot-ngesot dan cium tangan bolak-balik tujuannya apa ya? Iya. Cium tangannya nggak Gini, cuma gini, gini, ya gini. gini gitu." Iya. Jadi memang tradisi-tradisi yang diteruskan itu memang kebanyakan di tradisional kan. Yang modern mungkin udah maju, udah Ya semana lah udah gitu. ya. Udah keluar lah dari tradisi-tradisi itu. Iya. Ya, kita harapkan aja ya Iya. bisa Ya, segera sekali lagi diperbaiki. disclaimer ya, kita sama sekali tidak anti pesantren, tapi harapannya memang dengan adanya ini juga semakin terbuka, semakin bisa dijadikan masukan, bahan untuk mungkin perombakan atau reformasi total di pesantren, Iya. sehingga gak hanya berkutat pada nilai-nilai tradisi yang sebenarnya mungkin kalau dilihat dari berbagai sisi juga tidak baik untuk dilanjutkan. Dan harapannya pesantren berubah menjadi wadah yang bisa menghasilkan santri-santri yang berkualitas dari sisi akademik maupun agama. Nah, saya ingin menambahkan sedikit, kita harus menyatakan bersimpati pada Trans 7. Iya. Buat saya ya. Iya. Kita dukung Trans 7, dan kalau bisa media massa memang banyak menyajikan informasi-informasi semacam ini ya. Sesuatu yang selama ini sebetulnya sudah berlangsung lama tapi selalu tertutup nih. Benar. Karena nggak ada yang berani mengangkatnya. Terlalu dianggap tabu untuk dibicarakan. Tabu atau apa. Nah, Trans 7 sudah memulainya, tapi kemudian mengalami serangan luar biasa. Benar. Sehingga mereka menarik ya. Bahkan si production house-nya mereka hentikan. Sampai minta maaf. Dan minta maaf. Kalau minta maaf is okay, tapi bahwa dia sampai menghentikan acara tersebut. Kita justru butuh nih informasi-informasi sejenis tentang macam-macam berbagai fenomena di tengah masyarakat yang mungkin juga merugikan kepentingan publik ya. Sebenarnya merugikan, tapi karena selama ini tidak ada yang speak up dan adanya anggapan terlalu tabu, terlalu takut untuk diangkat, jadi kayak terpendam terus. Dan jangan dianggap Trans TV itu sedang menyerang Islam dan menistakan agama ya. Yang aku sayangkan itu, jangan kalau misalnya ada nge-up informasi yang memang meresahkan atau memang salah gitu, langsung kayak dianggap ini memecah belah umat. Enggak, coba ditonton dulu sampai habis, dilihat dulu sekiranya yang bagian mana yang salah. Misalnya, kok julid banget sih, itu nggak apa-apa, jangan julid gitu dong. Tapi aku yakin sih Trans 7 nggak ada niat untuk yang sama kayak sekali. Yalah. Nih pesantren nih. Kita lagi rame pesantren, ya udah kita ikut-ikut aja. Ya mungkin namanya media ingin mengungkap sisi lain dari suatu fenomena kali ya. Jadi iyalah, media, dan salah satu fungsi media tengah masyarakat itu adalah watchdog. Jadi pengawas. Karena kan biar masyarakat lihat jika ada suatu hal yang kesalahan bisa dikasih masukan gitu kan. Oke. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.